Ya, sebelumnya teman-teman jangan lupa di subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga di like, di share, atau bisa juga di komen. Terima kasih. Halo semuanya, ya kita berjumpa kembali. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, dan pada pembelajaran saat ini kita akan masuk dalam seri pembelajaran mengenai hukum Gauss, dan yang menjadi materi pertama yang akan kita bahas pada seri pembelajaran mengenai hukum Gauss ini yaitu mengenai flux listrik. Ya, jadi saat ini untuk materi pertama dalam seri pembelajaran mengenai hukum Gauss itu kita akan membahas tentang flux listrik. Nah, apa itu flux listrik? Jadi flux listrik ini adalah sejumlah medan listrik yang menembus suatu permukaan. Sekali lagi, flux listrik itu merupakan sejumlah medan listrik yang menembus sebuah permukaan. Nah, secara matematis flux listrik itu dirumuskan jadi flux sama dengan jadi E dot dA. Ya, kira-kira seperti itu, atau secara matematis kita tuliskan E dot delta A. Ya, jadi delta flux itu sama dengan E dot delta A. Nah, kemudian E ini adalah medan listrik yang menembus permukaan, kemudian delta A ini adalah vektor yang tegak lurus dengan permukaan. Nah, kalau di sini teman-teman kita lihat contohnya. Nah, misalnya ini adalah ada sebuah medan listrik yang menembus suatu permukaan dengan luas permukaan itu katakanlah A. Nah, kemudian kita ambil salah satu bagian kecil dari permukaan ini, di mana itu adalah tempat medan listrik ini menembus permukaan tersebut. Jadi kita ambil bagian kecil ini, maka kita katakan bagian kecil ini yaitu delta A. Nah, jadi medan listrik ini menembus bagian yang kecil ini yang kita sebut sebagai delta A. Nah, kita akan menentukan berapa besar flux listrik yang menembus permukaan yang bagian kecil ini. Maka untuk menentukannya berarti delta flux sama dengan E dot delta A. Nah, jadi E itu adalah medan listrik yang menembus permukaan yang kecil ini. Kemudian delta A itu adalah vektor yang tegak lurus dengan permukaan ini. Yang ini ya teman-teman. Nah, ini delta A ini vektor yang tegak lurus dengan permukaan tersebut. Nah, kemudian di sini kita lihat berarti delta flux sama dengan E dot delta A itu sama dengan, nah, kalau di sini kita lihat karena E itu adalah vektor, maka E ini bisa kita uraikan terhadap komponen X dan juga komponen Y. Kalau kita uraikan terhadap komponen X itu menghasilkan EX, kita uraikan terhadap komponen Y itu menghasilkan EY. Nah, setelah kita uraikan, maka di sini kita lihat teman-teman bahwa komponen dari vektor E yang menembus permukaan itu adalah EX. Sementara EY-nya itu adalah komponen vektor E yang tidak menembus permukaan. Kalau di sini kita lihat dia sejajar pada permukaan. Yang menembus permukaan itu adalah EX ini. Nah, EX ini itu adalah E cos theta. Sehingga delta flux untuk yang bagian kecil ini, permukaan yang kecil ini, maka untuk menghitung delta fluxnya itu adalah E cos theta. Kenapa E cos theta? Karena yang menembus permukaan itu adalah komponen EX. EX itu sendiri adalah E cos theta dikali dengan delta A. Delta A itu luas permukaan yang kecil ini ya teman-teman. Atau bisa juga saya tuliskan E delta A cos theta. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi besar flux listrik pada permukaan yang kecil ini itu adalah E delta A cos theta. Nah, kita anggap E yang ini seragam ya teman-teman. Jadi E yang menembus permukaan ini seragam, maksudnya baik besar dan arahnya itu selalu sama. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana jika kita ingin menghitung flux total dari keseluruhan permukaan ini? Jadi bagaimana caranya kita akan menghitung flux total dari keseluruhan permukaan ini teman-teman. Nah, berarti kalau untuk menghitung keseluruhan flux total dari keseluruhan permukaan ini, berarti kita jumlahkan tiap-tiap bagian yang kecil ini ya teman-teman. Jadi kita sudah dapati satu bagian kecil ini,
kita tentukan flux listriknya yaitu E delta A cos theta, maka hal yang sama juga kita lakukan pada bagian yang lain. Kemudian setiap bagian itu kita jumlahkan. Nah, cara yang paling mudah itu kita akan menggunakan integral. Jadi untuk menentukan flux total itu sama dengan integral E dot dA. Ya. Jadi cara yang paling mudah adalah kalau kita ingin menentukan flux total yang menembus permukaan ini, maka kita menggunakan integral. Jadi kita menjumlahkan satu persatu tiap bagian kecil ini, itu sama juga dengan kita menggunakan konsep integral. Berarti flux totalnya itu sama dengan integral E dot dA. Ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang ini ada permukaan yang diletakkan pada sebuah medan listrik yang katakanlah tidak seragam. Nah, jadi sekali lagi ini teman-teman kita lihat ada sebuah permukaan yang diletakkan pada medan listrik yang tidak seragam, tapi ini permukaannya itu tertutup, jadi terbungkus ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara kita menentukan flux listrik dari permukaan yang tertutup seperti ini? Nah, yang perlu kita ingat untuk menentukan flux listrik dari permukaan yang tertutup seperti ini, itu berarti kita harus melihat medan listrik yang masuk menembus permukaan dan juga medan listrik yang keluar dari permukaan. Sekali lagi, untuk menentukan flux listrik dari permukaan yang tertutup seperti ini, kita harus lihat medan listrik yang masuk menembus permukaan, kemudian mana medan listrik yang keluar dari permukaan. Sehingga flux total yang dihasilkan oleh permukaan tertutup seperti ini adalah hasil penjumlahan antara flux yang masuk dengan flux yang keluar. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini ada contoh diambil beberapa bagian. Jadi ini contoh yang pertama adalah contoh yang pertama itu medan listrik yang masuk menembus permukaan. Nah, di sini kita lihat teman-teman, untuk medan listrik yang masuk menembus permukaan itu sudut yang dibentuk medan listrik dan arah medan listrik dengan arah delta A, yaitu vektor yang tegak lurus dengan permukaan. Jadi sekali lagi, untuk medan listrik yang masuk menembus permukaan, kita lihat di sini sudut yang dibentuk antara arah medan listrik dan arah vektor delta A. Delta A ini tegak lurus dengan permukaan, itu lebih besar dari 90 derajat ya teman-teman. Jadi dia lebih besar dari 90 derajat. Karena lebih besar dari 90 derajat, maka flux untuk yang medan listrik yang masuk menembus permukaan itu pasti negatif ya teman-teman. Jadi untuk flux jadi ini untuk yang E masuk permukaan, masuk menembus permukaan ya. Masuk menembus permukaan ya. Kira-kira seperti itu. Jadi flux yang dihasilkan oleh medan listrik yang masuk menembus permukaan itu pasti bernilai negatif. Kenapa? Karena sudut yang dibentuk antara arah medan listrik dan arah vektor delta A itu selalu lebih besar dari 90 derajat. Kita tahu cos yang lebih besar dari 90 derajat itu nilainya adalah negatif. Sehingga, jadi yang ini ya teman-teman, jadi untuk cos tetanya itu lebih besar dari 90 derajat. Jadi cos theta ini lebih besar dari 90 derajat. Karena lebih besar dari 90 derajat, maka nilainya adalah negatif, sehingga fluxnya itu pasti negatif. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian di sini yang kedua, kita lihat untuk gambar yang kedua atau untuk potongan yang kedua, itu arah medan listrik itu tegak lurus dengan arah dari delta A. Jadi medan listrik ini kita lihat tegak lurus dengan arah vektor delta A. Nah, untuk medan listrik yang tegak lurus dengan vektor delta A itu flux listriknya pasti sama dengan 0. Ini untuk E yang tegak lurus dengan delta A. Nah, jadi kenapa dia flux listriknya sama dengan 0? Karena sudut yang dibentuknya adalah 90 derajat. Kita tahu cos 90 nilainya adalah 0. Jadi untuk flux yang tegak lurus dengan arah vektor delta A, untuk medan listrik yang tegak lurus dengan arah vektor delta A,
itu menghasilkan flux yang sama dengan 0. Jadi secara fisik di sini kita lihat medan listrik ini hanya lewat terhadap permukaan. Jadi dia tidak menembus masuk atau tidak keluar dari permukaan. Karena dia hanya lewat berarti tidak mempengaruhi pada flux listrik ya. Sehingga flux listriknya yang dihasilkan itu sama dengan 0. Jadi kalau dia hanya lewat, maka pasti sudut yang dibentuk antara arah medan dan arah delta A itu pasti saling tegak lurus. Ya, kira-kira seperti itu ya. Kemudian untuk yang ketiga, kasus yang ketiga, ini potongan yang ketiga, kita lihat medan listrik yang menembus keluar dari permukaan. Jadi ini diperbesarnya seperti ini kira-kira teman-teman. Nah, di sini kalau untuk medan listrik yang menembus keluar permukaan, sekali lagi, untuk medan listrik yang menembus keluar permukaan, maka itu flux listriknya itu bernilai positif ya. Bernilai positif. Kenapa bernilai positif? Karena sudut yang dibentuk antara arah medan listrik dan arah delta A yang tegak lurus dengan permukaan ini itu pasti lebih kecil dari 90 derajat. Karena sudut yang dibentuk lebih kecil dari 90 derajat, maka flux yang dihasilkan itu pasti bernilai positif. Jadi ini untuk E yang menembus keluar permukaan. Ya. Sekali lagi teman-teman, untuk menentukan flux total dari permukaan tertutup seperti ini, kita harus mempertimbangkan medan listrik yang masuk ke permukaan, kemudian medan listrik yang keluar permukaan. Untuk medan listrik yang masuk menembus ke dalam permukaan itu menghasilkan flux yang negatif. Untuk medan listrik yang hanya sekedar lewat pada permukaan itu menghasilkan flux yang nilainya 0. Dan untuk medan listrik yang keluar dari permukaan itu menghasilkan flux yang bernilai positif. Sehingga flux totalnya itu adalah hasil penjumlahan antara flux yang masuk dan flux yang keluar. Atau lebih mudah kita akan tulis flux totalnya yaitu integral E. Kalau kita ingin menggunakan konsep integral, maka flux totalnya adalah integral E dot dA. Ya, kemudian ini saya simbolkan seperti ini ya teman-teman. Jadi integral tertutup, jadi simbol ini hanya menandakan bahwa kita sedang ingin menentukan flux listrik dari permukaan yang tertutup. Ya, jadi mirip saja dengan ini. Nah, kira-kira sama dengan yang ini teman-teman. Tapi kalau untuk yang ini saya hanya tambahkan simbol bulat seperti ini. Integral tertutup E dot delta A. Itu artinya kita sedang menentukan flux total dari permukaan yang tertutup. Ya, kira-kira seperti itu. Dan untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soal berikut ini. Ya, jadi ini contoh soalnya teman-teman. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya, jadi ini ada sebuah gambar silinder yang ditempatkan dalam medan listrik, di mana medan listriknya ini seragam ya teman-teman. Jadi ini ada silinder yang kita tempatkan dalam medan listrik yang seragam. Nah, kemudian di sini jika medan listriknya seragam, ya berapa total flux yang ada pada silinder. Jadi kita akan menghitung total flux yang ada pada silinder jika medan listriknya seragam. Nah, di sini kita lihat teman-teman, silinder ini kalau kita bagi maka itu ada 3 permukaan ya. Permukaan yang pertama yang ini bagian, katakanlah ini bagian atas silinder, yaitu berbentuk lingkaran seperti ini teman-teman. Kemudian permukaan yang kedua yaitu yang ini, kita katakan ini bagian bawah silinder, ya kira-kira seperti itu. Jadi ini permukaan yang pertama, kemudian ini permukaan yang kedua berbentuk lingkaran. Permukaan yang ketiga yaitu yang ini ya teman-teman, selubung yang menutupi silinder ini. Jadi yang permukaan yang ketiga yang ini. Nah, jadi kita akan menentukan dulu flux dari masing-masing permukaan. Jadi medan listrik yang melewati setiap permukaan. Jadi kita bagi menjadi 3 permukaan, yaitu yang bagian atas yang ini, yang lingkaran ini, bagian bawah juga lingkaran yang ini, kemudian permukaan yang ketiga yang selubung silinder ini, yang menutupi silinder ini. Nah, baik untuk permukaan yang pertama itu, jadi untuk permukaan pertama
untuk permukaan pertama yang ini ya teman-teman, kita ambil yang ini. Nah, di sini kita lihat bahwa flux yang medan listrik pada permukaan yang pertama itu kasusnya menembus masuk ke dalam. Nah, sekali lagi untuk permukaan yang pertama, jadi medan listriknya itu masuk menembus ke dalam permukaan. Jadi untuk permukaan yang pertama flux totalnya itu sama dengan integral E dot dA. Nah, itu sama dengan, karena medan listriknya seragam, berarti di sini kita lihat sudut yang dibentuk antara medan listrik dan arah vektor dA itu adalah 180 derajat ya. Jadi sudut yang dibentuk antara arah medan listrik dan arah vektor dA itu adalah 180 derajat. Berarti integral E dot dA itu saya bisa tuliskan E, karena E-nya ini adalah tetap, kemudian cos theta dikali dengan integral dA ya. Atau saya tuliskan seperti ini, berarti ini E integral dA. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, sama dengan berarti ini E integral dA itu adalah A cos theta. Ya, cos theta itu sudut yang dibentuk antara medan listrik dan arah vektor dA. Nah, berarti ini EA cos 180 derajat. Ya, cos 180 derajat itu kita tahu adalah negatif 1 ya. Sehingga di sini saya bisa tuliskan fluxnya negatif EA. Jadi untuk flux listrik yang pertama, kasus yang pertama untuk permukaan yang ini, berarti di sini kita lihat karena medan listriknya menembus ke dalam permukaan, maka sudut yang dibentuknya juga ini adalah 180 derajat. Maka flux listrik yang dihasilkan adalah negatif E kali A. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian kita lihat untuk permukaan yang kedua ya. Untuk permukaan yang kedua. Nah, jadi kita akan menentukan fluxnya itu berapa. Nah, untuk permukaan yang kedua kita ambil yang ini ya teman-teman. Kita ambil contoh permukaan yang kedua yang ini. Nah, di sini kita lihat medan listriknya itu menembus keluar dari permukaan. Sekali lagi kita lihat medan listriknya menembus keluar permukaan. Dan arah dari medan listrik dan vektor dA ini itu searah ya teman-teman. Jadi arah dari medan listrik dan arah dari dA ini itu adalah searah. Jadi dA ini adalah vektor, sekali lagi teman-teman, jangan sampai lupa bahwa dA itu adalah vektor yang selalu arahnya tegak lurus dengan permukaan. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian di sini kita lihat karena medan listriknya searah dengan vektor dA, maka pasti sudut yang dibentuknya adalah 0 derajat ya. Jadi flux totalnya itu adalah integral E dot dA itu sama dengan E integral dA. Nah, ini sama dengan di E A cos theta. Ya, berarti EA cos 0 derajat. Nah, cos 0 derajat itu adalah 1 ya teman-teman. Sehingga untuk permukaan yang kedua flux totalnya adalah E kali A. Nah, sekali lagi untuk permukaan yang kedua flux totalnya adalah E kali A. Nah, kemudian sekarang kita lanjut ke permukaan yang ketiga. Nah, untuk permukaan yang ketiga ya. Untuk permukaan yang ketiga berarti yang ini ya teman-teman, yang selubung silinder ini. Nah, di sini kita lihat untuk permukaan yang ketiga, arah medan listrik dan arah dari vektor dA. Jadi untuk permukaan yang ketiga ini, jadi ini kita ambil potongan kecilnya yang bagian ini, berarti ini arah vektor dA itu tegak lurus dengan permukaan. Nah, kita lihat di sini arah medan listrik dan arah vektor dA itu tegak lurus ya, tegak lurus. Jadi ini artinya medan listrik itu hanya sekedar lewat pada permukaan yang ketiga ini. Kenapa dia hanya sekedar lewat? Karena arah yang besar sudut yang dibentuk dengan vektor dA itu adalah 90 derajat. Maka untuk permukaan yang ketiga kita langsung saja untuk flux listriknya itu sama dengan 0 ya.
Untuk permukaan yang ketiga, flux listriknya sama dengan 0. Kenapa? Karena medan listrik itu tidak menembus permukaan, dia hanya lewat. Nah, contohnya untuk supaya kita mengetahui kenapa dia tidak menembus permukaan, karena sudut yang dibentuknya itu dengan kita bisa lihat dari sudut yang dibentuk. Sudut yang dibentuk medan listrik ini dengan vektor dA itu adalah 90 derajat. Jadi itu menandakan dia hanya lewat pada permukaan itu. Sehingga flux yang dihasilkan adalah sama dengan 0. Nah, dari sini kita akan menentukan flux totalnya. Berarti flux totalnya itu kita jumlahkan antara flux yang pada permukaan pertama dijumlahkan dengan flux pada permukaan yang kedua, kita jumlahkan dengan flux pada permukaan yang ketiga. Berarti saya tuliskan, katakanlah ini flux yang pertama, ini flux yang kedua, untuk permukaan yang kedua, ini yang ketiga. Berarti flux totalnya adalah flux pada permukaan pertama ditambah flux pada permukaan kedua dan flux pada permukaan yang ketiga. Nah, pada permukaan yang pertama itu negatif EA ditambah dengan permukaan yang kedua EA ditambah dengan permukaan yang ketiga 0. Maka hasilnya adalah 0. Ya, jadi di sini ternyata flux total pada silinder ini itu sama dengan 0 ya, teman-teman. Jadi flux totalnya itu sama dengan 0. Nah, kenapa flux totalnya sama dengan 0? Itu artinya adalah medan listrik yang masuk pada permukaan yang pertama ini itu semuanya keluar pada permukaan yang ini. Jadi kalau kita dapati flux totalnya itu sama dengan 0, artinya setiap medan listrik yang masuk daripada permukaan yang ini itu dia semua keluar pada permukaan yang lain. Sehingga flux listrik yang dihasilkan adalah 0. Jadi semua medan listrik yang masuk itu adalah medan listrik yang keluar juga. Jadi dia yang masuk sekian, keluar juga sekian, berarti flux totalnya itu sama dengan 0. Ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Ya, ini contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika sebuah kubus, jadi ini katanya ada sebuah kubus dilewati dengan medan listrik E sama dengan 3Xi tambah 4J. Jadi medan listrik kali ini tidak tetap ya teman-teman. Jadi kalau pada contoh soal sebelumnya medan listriknya tetap, kali ini tidak tetap. Jadi medan listriknya itu adalah 3Xi tambah 4J. Nah, maka tentukanlah flux listrik pada sisi kanan, berarti yang ini. Kemudian sisi kiri berarti yang di sini, dan bagian atas kubus berarti yang di atas ini. Ya, jadi kita akan menentukan flux listrik di bagian kanan, sisi bagian kanan kubus, bagian kiri kubus, dan bagian atas kubus. Ya, baik. Yang pertama kita akan menentukan dulu untuk sisi. Jadi di sini saja teman-teman. Jadi untuk sisi kanan, ya, untuk sisi kanan berarti flux listrik untuk sisi yang kanan berarti integral E dot dA ya. Ya, kita gunakan persamaan itu. Maka kemudian di sini kita tuliskan integral E itu berarti 3Xi tambah 4J. Berarti ini 3Xi tambah 4J dot dA. Nah, dA ini kalau kita lihat untuk sisi yang bagian kanan ini, berarti yang ini teman-teman, maka dA itu yaitu yang ini ya. Jadi kalau saya tuliskan jadi yang seperti ini, kira-kira ini. Nah, jadi vektor dA ini itu arahnya tegak lurus dengan permukaan, berarti arahnya ke sana. Nah, sehingga arah dari vektor dA ini kalau kita lihat ke arah sumbu X positif. Jadi di sini vektor dA ini saya tuliskan juga dalam bentuk vektor, dia akan menjadi dAi. Ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk vektor dA ini saya tuliskan dAi. Jadi untuk vektor E saya tuliskan seperti ini, maka menyesuaikan berarti dA ini juga kalau saya tuliskan dalam bentuk vektor berarti dAi. Kenapa dAi? Karena arah vektor dA yang ini itu pada sumbu X positif ya. Sehingga di sini untuk sisi kanan flux listriknya itu sama dengan integral dari, nah kemudian ini untuk perkalian dot, ingat untuk vektor satuan yang sejenis hasilnya adalah 1, sementara yang berlainan jenis hasilnya adalah 0. Berarti di sini kita hanya tinggal mengalikan 3Xi dengan dAi. Berarti hasilnya adalah, jadi kalau I dot I hasilnya 1,
kemudian 3X kali dengan DA. Maka ini menghasilkan integral 3X DA. Ya, seperti itu. Jadi 3X DA, kemudian 4Y ini didotkan dengan DAI, itu hasilnya adalah 0. Jadi integral 3X DA sama dengan, nah karena integral terhadap DA berarti 3X ini itu kita bisa keluarkan jadi 3X integral DA. Atau sama dengan 3X integral dari DA itu adalah A ya. Maka flux listrik untuk sisi bagian kanan ini yaitu 3X kali dengan A. Atau sama dengan 3 dikali dengan, ya saya tuliskan di sini saja, sama dengan, berarti ini 3 kita kalikan dengan X. Nah untuk sisi bagian kanan ini, itu X-nya yaitu ini ya teman-teman, 3 meter. Berarti 3 dikali dengan 3 dikali dengan A. A itu luas sisi yang kanan ini. Nah luas sisi yang kanan ini berapa teman-teman? Karena ini kubus, berarti setiap sisi itu luasnya sama ya. Atau setiap ini panjang ini, rusuknya ini, kalau di sini kita lihat di sini panjang rusuknya itu adalah 2 meter. Karena ini 1, ini terletak di 3, titik sudut ini 1, ini 3, berarti panjang ini adalah 2 meter. Sehingga sisi yang ini itu luasnya adalah 2 kali 2, 4 meter ya. Jadi untuk sisi bagian kanan ini juga sama, luasnya adalah 4 meter kuadrat. Berarti ini dikali dengan 4. Sehingga hasil yang kita peroleh adalah untuk yang sisi bagian kanan itu flux listriknya adalah 3 dikali 3 dikali 4. Ini berarti 9 dikali dengan 4 yaitu 36 Newton meter kuadrat per kolom. Ya, jadi ini satuan dari flux itu adalah Newton meter kuadrat per kolom. Jadi untuk yang bagian kanan ini itu flux listriknya adalah 36 Newton meter kuadrat per kolom. Dan nilainya itu adalah positif ya teman-teman. Sekali lagi nilainya adalah positif. Nah, karena di sini 3XI dengan DAI itu arahnya sama. Jadi EX-nya itu positif. Kemudian arah vektor DA itu juga ke arah sumbu X positif. Ya, kita lanjut sekarang untuk sisi yang bagian kiri. Nah, jadi ini untuk sisi kiri kubus ya. Jadi untuk sisi kiri berarti fluxnya sama dengan integral sama yaitu E dot DA. Jadi E dot DA atau sama dengan integral dari 3XI tambah 4J kita dotkan dengan, nah sekarang kita lihat untuk sisi yang bagian kiri berarti yang di sini ya teman-teman. Nah ini tidak kelihatan untuk sisi bagian kiri, maka untuk vektor arah vektor DA itu ke sini ya teman-teman. Ya dia ke sini, maaf. Jadi untuk yang sisi bagian kiri arah vektornya itu ke sini. Nah jadi ke sini. Nah jadi untuk vektor yang bagian kiri arah vektor DA itu ya yaitu yang mengarah ke sini. Jadi tegak lurus dengan permukaan. Nah, kalau kita lihat arah dari vektor DAI ini itu ke arah sumbu X negatif ya. Berarti ini saya tuliskan negatif DAI. Nah, kenapa ada negatif? Karena arah vektor DA itu ke arah kiri, yaitu ke sini. Oke, jadi sehingga di sini sama dengan ya. Berarti kita kalikan yang vektor satuan sejenis 3XI didotkan dengan negatif DAI. Hasilnya adalah integral negatif dari 3X DA. Ya kira-kira seperti itu. Atau sama dengan negatif 3X integral DA. Nah sama dengan integral DA itu adalah A ya. Berarti ini negatif 3X kali A. Ya kira-kira seperti itu. Nah berarti ini negatif 3 dikali dengan X. Untuk sisi bagian kiri X-nya itu adalah di sini 1 ya teman-teman. Berarti negatif 3 dikali 1 dikali A tadi yaitu 4 meter kuadrat. Jawabannya adalah negatif 12 Newton meter kuadrat per kolom. Ya, jadi untuk sisi yang bagian kiri, ini fluxnya itu bernilai negatif. Kenapa? Karena arah medannya itu yaitu yang ini EX berlawanan dengan arah vektor DA.
Jadi arah vektor DA itu ke kiri, sementara EX itu arahnya ke kanan. Jadi untuk bagian kiri ini kita bisa simpulkan medan listriknya masuk. Kalau untuk bagian kanan ini medan listriknya itu keluar. Ya, kira-kira seperti itu. Dan yang terakhir untuk bagian atas. Jadi untuk bagian atas. Sama untuk bagian atas kita juga gunakan. Jadi flux sama dengan integral E dot DA. Ya, sama dengan berarti ini integral 3xi tambah 4j kita dotkan dengan, nah untuk bagian atas teman-teman, jadi yang ini itu arah vektor DA-nya berarti ke atas ini ya teman-teman ya. Untuk bagian atas ini arah vektor DA-nya itu di bagian atas ini. Nah, karena dia arah vektornya di bagian atas berarti di sini itu kita dotkan dengan DAJ ya, kira-kira seperti itu. Jadi karena dia arah vektor DA ke bagian atas itu ke sumbu Y positif, berarti kita dotkan dengan DAJ. Maka ini sama dengan, nah integral sekali lagi untuk 3x ini kita dotkan dengan DAJ, hasilnya adalah 0. Maka di sini menyisakan 4. Jadi untuk yang kita bisa dotkan yaitu 4J dot dengan DAJ. Hasilnya adalah 4D DA atau sama dengan 4 integral DA atau sama dengan 4 kali A. Ya, jadi besar flux listrik untuk bagian atas itu adalah 4A atau sama dengan 4 dikali dengan 4 yaitu 16 Newton meter kuadrat per kolom. Ya, jadi untuk bagian atas itu flux listriknya besarnya adalah 16 Newton meter kuadrat per kolom. Nilainya juga positif. Kenapa? Karena di sini arah medan listrik yang bagian atas berarti yang EY ini ya teman-teman. Itu searah dengan ini, searah dengan arah vektor DA. Berarti bisa kita simpulkan untuk bagian atas itu medan listriknya itu menembus keluar permukaan. Ya, kira-kira seperti itu untuk contoh soal mengenai flux listrik. Mudah-mudahan bisa dipahami, semoga bermanfaat. Untuk saat ini mungkin sampai di sini dulu video saya tentang pembelajaran mengenai flux listrik yang termasuk dalam seri pembelajaran mengenai hukum Gauss, dan nanti kita akan lanjutkan pembelajaran kita di video saya yang akan datang. Ya, untuk kali ini sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Sampai kita berjumpa di video saya yang selanjutnya. Terima kasih.